Iki selamat siapa dia? Oh Pak Kades. Bener gini yang kau ini belangkon saya ngapi. Masa belangkonnya elek kayak dia? Ijel matane ya beda, ukurannya kan beda. Ini Pak Kades, kantor apik temen ya. Ini kelas desa kantornya bagus loh Pak. Kantornya bagus, tapi kan orangnya jelek ya. Luraya Kades selamat. Ya di apa kapan kayak ngapain tetap selamat. Apa GHS? Oh, sanggon-gon selamat SH sarjana hukum. Ini dibalik HS. Selamat Hadi Suryani. Saya pikir selamat HS hidupnya susah. Sabar Pak Kades. Ini adalah ujian. Kita doakan Pak Kades panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, akal itu menjadi penting karena syarat utama ya harus berakal. Sama orang belajar ngaji, itu syarat pertamanya adalah daka. Daka itu artinya cerdas. Berarti apa? Berkaitan dengan akal. Berarti orang mau ngaji, mau mondok itu harus mempunyai akal. Nah, persoalannya adalah akal itu tidak cukup. Memahami agama tidak hanya menggunakan akal, tapi harus menggunakan hati. Makanya dulu saya sering bilang, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban orang Pemalang dari mata turun ke hati. Dan ini salah. Salahnya di mana Gus? Kalau cinta itu harus dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan jatuh cinta. Mergo wong buta matane ra iso ndeleng. Tapi nyatanya orang buta juga jatuh cinta, padahal tidak pernah memandang pasangannya. Ya Rabbi, ya meteng. Betul Bu? Maka dikatakan cinta itu buta. Makanya walaupun Pak Slamet hitam ya istrinya tetap mau. Karena cinta itu buta. Bulura sing tinggi wonge. Yang mana? Oh, sing lanang elek sing wadon ayu ya. Ini besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Alhamdulillah. Bu Lurah masuk surga karena bersabar dibujuk kayak ini. Makanya belajarlah dari Pak Lurah. Tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Iya, betul Pak Lurah. Karena cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Ya, mulai dia dulu baik. Ya, bersyukur bojone ayu. Tapi memang begitu. Sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek. Sehingga supaya perbaikan keturunan. Maka saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan anaknya Pak Lurah semuanya mirip istrinya. Lurah jawab cangkemen. Sabar Pak Lurah, sabar. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ada perdebatan. Orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Imamnya itu hati apa akal? Imamnya itu hati. Makmumnya akal. Karena Bapak Ibu, kalau semuanya menggunakan akal, akan banyak orang yang ingkar. Kenapa? Karena banyak perintah Allah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Sehingga dulu
Sahabat saya yang kemudian masuk Islam, Master Deddy Corbuzier, itu pernah bertanya begini, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Ini kan orang apa-apa pakai akal, Pak. Deddy Corbuzier itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Saya bilang, Mas, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Karena kalau semua perintah agama bisa masuk akal, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semuanya masuk akal, orang nggak usah beragama, cukup kuliah. Justru hebatnya agama itu kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh, perintah Allah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Nabi Ibrahim baru seneng-senengnya punya anak, malah Allah perintahkan untuk memotong leher anaknya. Itu kalau menggunakan akal, Nabi Ibrahim tidak akan pernah mau melakukannya. Tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Dia mengatakan apa? Kalau ini perintah Allah, pasti ada kebaikan. Nggak mungkin nggak ada kebaikan. Dibeleh sama Ibrahim. Dan ternyata Allah kejutkan Nabi Ibrahim, lehernya Ismail diganti dengan seekor domba. Delalah, Pak, dombanya itu jantan, bukan betina. Itulah alasan sampai hari ini kenapa semua hewan kurban itu jenisnya jantan. Kambing jantan, domba jantan, sapi jantan, unta jantan. Kenapa semua hewan kurban jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul, Pak? Segala-galanya Pak Lurah di kantor, di rumah pasti kalah sama istri. Hakul yakin, kiai baik tapi itu kiai Pemalang. Kalau kiai Jogja insya Allah lebih parah. Nah, coba ini belum selesai pembahasannya. Orang selalu mengutamakan ini, Pak. Makanya tadi coba di awal saya katakan apa? Perempuan itu lucu. Sesuatu yang dihalalkan ditolak rame-rame, tapi sesuatu yang diharamkan malah dilakukan. Poligami, orang menikah lagi, seorang istri nggak rela berbagi dengan perempuan lain, padahal itu halal. Sementara seorang wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu haram. Pertanyaannya, kenapa terjadi seperti itu? Karena perempuan tidak nyuwun sewu, hanya menggunakan akal atau mungkin pakai perasaan toh, tidak menggabungkan antara akal dan hati. Kalau saya begini, jangan pernah mengatakan tidak boleh, karena itu ada ayatnya. Tapi laki-laki juga sama. Kalau ada laki-laki mengatakan nikah lagi itu sunnah Rasul, itu sak goblok-gobloknya wong lanang. Kata Mbak Maimun apa? Laki-laki menikah lagi kok mengatakan sunnah Rasul, jelas itu goblok. Karena Nabi Muhammad itu menikah bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena perintah Allah. Lah kalau Pak Lurah rabi lagi, itu nggak mungkin perintah Allah, mesti mergo karepe dhewe. Kayak wangi Bu Lurah. Betul Pak Lurah? Kalau Kanjeng Nabi menikah lagi itu karena perintah Allah, bukan karena karepe dhewe. Wong lanang saiki rabi maning mergo karepe dhewe, ora mergo perintahe Allah. Enggak salah, Pak. Kalau kita laki-laki mengatakan saya pengen menikah lagi, kenapa? Sunnah Rasul. Goblok, itu bukan sunnah Rasul. Pertanyaannya begini, kenapa kok Nabi Muhammad istrinya banyak? Oh jelas Pak, Nabi Muhammad itu diperintah istrinya banyak apa? Karena qaulu wa af'alu wa takriru itu menjadi sunnah. Perkataan perbuatan Nabi itu menjadi sunnah. Kalau yang merekam hanya satu istri Pak, berat.
Makanya Nabi Muhammad aktivitasnya harus direkam oleh banyak istri supaya bisa disampaikan ke umat. Lah kalau Pak Lurah sing direkam apa nih? Lurah manduk-manduk gila, mbuh jengkel apa paham? Buatan Pak Lurah, ini saya giring dulu, nanti kita ke arah kemerdekaan Indonesia Pak Lurah. Santai Pak Lurah. Tapi saya meyakini Pak Lurah ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Cikendung, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mari kita mengkombinasikan pengajian ini tidak hanya menambah ilmunya, tetapi menambah iktikadnya. Sehingga apa? Kita itu menjadi muslim yang kafah. Uteke tambah pinter, imane tambah gede. Jangan sampai pengajian itu hanya karena perasaan, kemudian logikanya tidak dipakai. Lah wong lanang karo wong wedok itu biasanya bedain apa? Lah wong lanang itu terlalu menggunakan akal, wong wedok itu terlalu menggunakan perasaan. Mila wong wedok itu nopo-nopo diempat, nggih napa mboten? Wong kadang-kadang pengen njaluk kelon karo bojone mawon, Pak. Lah sing lanang ora ngajak, niku ya diempat, niku wong wedok. Nggih napa mboten? Kula tak takon, wong wedok niku nawani angsal apa mboten? Njaluk angsal apa mboten? Kalau bisa cowok itu ditawari gak apa-apa, bu, gak usah malu-malu, aja mempet. Bilang saja, suaminya nonton TV malam Jumat, ibu-ibu di kamar dandan yang cantik. Begitu siap teriak sama suaminya, "Pak, untone pun siap." Jadi gak harus Pak Lurah dulu yang minta, Bu Lurah juga boleh. Masa selama ini yang minta Pak Lurah duluan? Bu Lurah di kamar, Pak Lurah masuk kamar sambil nyanyi, "Tol jaina orang nutul lurah pena, nutul gosok pena, sing ditutul jangan. Soalnya wong wedok niku gawean senengane ngempet. Lah wong lanang ora iso ngempet. Mila napa sing seneng dolan teng lokalisasi niku wong lanang ora wong wedok. Soale wong lanang ora iso ngempet. Ning omah diwenehi bojone akhire minggat ning lokalisasi golek telembok. Ngaji ngoten iki nyuwun sewu, harus mengkombinasikan antara akal dengan hati. Wong wedok supaya nggak pakai perasaan saja, tapi juga akalnya berkembang. Laki-laki juga sama, tidak hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan perasaan. Sehingga lanangnya apik, wadone apik. Nah, kita lihat dengan konteks kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Berapa Bu? 78 tahun. Bangsa ini merdeka, kenapa? Karena para pemimpin dan pendiri bangsa mampu menselaraskan antara akal pikiran dengan hati. Buktinya apa? Kalau hanya dengan menggunakan akal, Pak, Indonesia itu tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena Belanda perlengkapan perangnya jauh lebih hebat dibandingkan Indonesia. Kita baru pakai bambu runcing, Belanda sudah pakai pesawat. Kita hanya pakai bambu runcing, Belanda sudah menggunakan tank. Mereka sudah menggunakan alutsista dengan alat perang yang modern. Sementara Indonesia nyuwun sewu hanya pakai bambu runcing. Maka ketika perang 350 tahun, para pendiri bangsa tidak hanya menggunakan akalnya, tetapi menggunakan etikot di dalam hatinya. Buktinya apa? Ketika Indonesia kemudian merdeka, dalam undang-undang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.